Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmatul iman wal Islam. Tanpa nikmat ini hidup kita pada dasarnya hampa. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar nilainya daripada nikmat al-iman wal Islam ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yawma ya'sal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, dinmu, al-Islam. Karenanya janganlah takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian al-yawma akmaltu alaikum dinakum, agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan telah kuridai Islam sebagai din. Jadi saudara rahimakumullah, adalah satu kekeliruan kalau ada orang mengaku muslim tapi kemudian memandang bahwa ajaran Islam itu tidak sempurna. Itu aneh sekali. Dan biasanya bukti ketidaktepatan berpikir si muslim ini, dia ikut-ikutan dengan mengembangkan istilah-istilah tambahan di belakang kata muslim. Jadi kalau ditanya dia, kamu ini muslim apa? Oh, saya muslim moderat, saya muslim progresif, saya muslim liberal. Jadi dia nggak merasa cukup mengatakan saya muslim. Itu nggak cukup. Padahal Allah Ta'ala sendiri menyuruh kita, wa qul ishhadu bi annana muslimun. Katakanlah, saksikanlah kami ini kaum muslimin, titik. Nggak perlu tambahan, Pak. Kenapa? Karena menjadi muslim itu berarti menisbatkan dirinya kepada Islam. Sedangkan Islam ini sudah sempurna. Dan kemudian Allah katakan, Al-yawma atmamtu 'alaikum ni'mati, hari ini telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Jadi artinya Islam ini nikmat terbesar, Pak. Tidak ada nikmat lebih besar daripada Islam.
Karenanya, kalau kita kaitkan dengan realitas dunia kita sekarang, kita harus sadar bahwa musuh-musuh Allah, orang-orang kafir ini, tetap sama dengan orang-orang kafir dulu, Pak. Mereka tahu betul bahwa ajaran Islam ini merupakan the unbeatable religion, agama yang nggak bisa dikalahkan. Tapi mereka pintar. Mereka membedakan antara Islam dengan umat Islam, sehingga mereka berupaya mengalahkan umat Islamnya. Dan memang umat Islam bisa dikalahkan, Pak. Kalau Islam nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena Islam itu tadi sudah dijelaskan, dia sudah kamil, sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sementara umat Islam nggak sempurna. Umat Islam ini kumpulan manusia. Kadang-kadang bisa kuat imannya, kadang-kadang bisa lemah imannya. Kadang-kadang ada muslim mukmin sejati, haqqan. Tapi ada juga muslim munafik yang loyalnya kepada orang-orang kafir. Itu realitas, Pak. Nah, orang-orang kafir ini cerdas. Mereka pelajari umat Islam dengan segala kelemahan-kelemahannya. Nah, solusinya agar kita tidak mudah dijadikan bahan permainan orang-orang kafir, jadilah muslim yang benar-benar menjalankan perintah Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din al-Islam ini, sebuah din ciptaan Allah yang diciptakan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Islam ini satu-satunya ajaran, Pak, yang sesuai dengan fitrah manusia. Ajaran yang lain banyak masalah, tapi Islam ini satu-satunya yang sesuai fitrah manusia. Dan kalau kita konsisten berpegang teguh kepada Islam ini, kita akan makin merasakan betapa fitrah kita sebagai manusia mendapatkan penyalurannya, Pak. Dan kita tidak akan gampang dipengaruhi oleh kesesatan-kesesatan pikiran-pikiran zaman sekarang ini, yang sayang sekali telah menyebabkan sebagian kaum muslimin pun ikut-ikutan dengan pikiran sesat itu. Contoh misalnya, aneh sekali kalau seorang muslim itu setuju dengan LGBT. Aneh sekali, Pak. Kenapa? Karena LGBT itu enggak fitrah. Iya kan? Enggak fitrah dia. Yang fitrah itu manusia kalau lapar dia makan, dan makan harus yang halal. Manusia kalau haus harus minum. Kalau sudah dewasa, tumbuh kebutuhan biologis seksualnya, harus menikah. Dan menikah itu harus dengan lawan jenis, bukan dengan yang sejenis. Bani Adam ini bisa berkembang karena berasal dari Adam dan Hawa, bukan dari Adam dan Ismail, kan? Bukan dari Hawa dan Eva, ya, tapi dari Adam dan Hawa. Kok bisa sekarang ada sebagian kaum muslimin ikut-ikutan mengibarkan bendera pelangi, ya kan? Bendera pelangi itu kan simbolnya LGBT. Itu karena apa? Karena hebatnya mereka, kaum kafir, dalam memisahkan umat ini dari Islamnya. Makanya Allah menyuruh fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada Islam ini dengan lurus, dengan fokus, jangan dengan setengah-setengah. Nah, apalagi sekarang ini kita sedang menjalani satu fitnah akhir zaman yang skalanya sudah skala global. Yang orang-orang di barat sendiri, orang-orang cerdas, Pak, intelektual, dokter, ya, ahli ilmu wabah, ahli sosial, ahli ekonomi. Mereka sendiri sudah tidak mau menyebutnya pandemic, wabah, tapi mereka menyebutnya plandemic, Pak.
direncanakan ini. Ini direncanakan. Jadi Anda harus sadar bahwa ini bukan seperti taun zaman dulu, Pak, bukan wabah zaman dulu yang benar-benar memang Allah sedang menguji umat manusia dengan penyakit. Dan tolong diingat ya, sepanjang sejarah umat manusia ini nggak pernah terjadi wabah itu mendunia, Pak, nggak pernah. Selalu wabah itu pada area tertentu ya kan. Dalam sejarah misalnya zaman Umar bin Khattab, wabah itu terjadi di wilayah Syam. Ya sudah sebatas di Syam saja. Syam itu wilayah yang mencakup Suriah, Lebanon, Palestina dan Jordan. Makanya Nabi bilang, yang dari dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Atau flu Spanyol misalnya tahun 1917 ya. Flu Spanyol itu menyebabkan jutaan orang meninggal memang, tapi sebatas di wilayah Spanyol dan mungkin ada keluar-keluar sedikit di Eropa. Tapi sekarang ini kok bisa mendunia? Karena ahli virus mengatakan sebenarnya virus itu untuk di satu wilayah tertentu bisa berkembang, di wilayah lain nggak bisa karena cuacanya nggak cocok. Tapi sekarang ini kok bisa begini? Nah, ternyata jawabannya because the virus is fabricated. Karena virusnya ini dibikin, Pak. Ini dibikin. Jadi terlalu naif gitu loh. Kalau kita terus saja mengharapkan ini bakal berlaku nih dengan cepat nih, kayak wabah-wabah dulu loh. Tidak, Pak, ini plan. Ini sudah direncanakan. Makanya yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai muslim adalah keyakinan. Jangan goyah dari ajaran Islam itu. Dan yang selalu saya kampanyekan adalah hadis Nabi tentang lepasnya tali Islam simpul demi simpul. Ya. Pernah saya sampaikan di masjid ini. Mereka yang ingat pasti ingat, yang dulu ngantuk pasti lupa. Bunyi hadisnya, la tunqadanna wal islami urwatan. Tali ikatan Islam ini akan terlepas simpul demi simpul, kata Nabi. Kullaman taqadat urwatun tashabbatta an-nas billati taliha. Setiap kali satu simpul lepas, manusia akan bergelayutan pada sisa simpul yang masih ada. Itu lepas lagi, bergelayutan pada simpul yang masih ada. Terus Nabi jelaskan ringkasannya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Simpul yang paling awal bakal lepas adalah simpul urusan hukum, sedangkan simpul yang paling akhir yang bakal lepas adalah urusan sholat. Nah, kita harus baca sejarah. Anda tahu dalam perjalanan sejarah persis 100 tahun yang lalu terjadi peristiwa besar, Pak. Apa itu? Terjadi sebuah sunnatullah, hukum Allah yang namanya sunnatul tadawul, sunnah pergiliran. Jadi semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tadinya di Mekah Nabi dan para sahabat itu posisinya lemah, Pak. Teraniaya, terzolimi, dipersekusi setiap hari. Kayak kita sekarang, kayak umat Islam sekarang. Cuma bedanya dulu skalanya skala Mekah, sekarang skala dunia. Belum selesai kita dengar saudara-saudara kita di Palestina dizolimi, tahu-tahu kita dengar saudara-saudara kita di Xinjiang dizolimi. Belum selesai di Xinjiang, tahu-tahu di India, di Rohingya, kemudian di Kashmir, macam-macam tempat, Pak. Kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi dan para sahabat makin hari makin menguat posisinya. Sampai akhirnya hanya dalam 10 tahun, Jazirah Arab yang tadinya tenggelam dalam jahiliyah bersinar di bawah naungan cahaya Islam. Makanya kota Madinah yang awalnya disebut Madinatul Rasul, kotanya Rasul menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, yang bersinar. Ya. Dari situ bersinar dalam 10 tahun Jazirah Arab berubah, Pak. Kemudian berlalu zaman Nabi, datang Khulafaur Rasyidin, makin diperluas wilayah itu. Rum masuk, Persia masuk, datang era raja-raja yang sekalipun raja tapi masih disebut khalifah, makin meluas Islam sampai ke China, sampai ke Indonesia, Masya Allah. Tapi ternyata
setelah 1342 tahun, persis 100 tahun dari kita sekarang ini, kita sekarang 1442 Hijriah, Allah takdirkan berlakunya peristiwa besar, sunnatul tadawul, sunnah bergiliran. Kata Allah, cukup umat Islam mimpin dunia, sudah cukup, sudah terlihat kecemerlangan umat Islam memimpin dunia ini. Terus Allah menentukan takdirnya. Allah kasih giliran pihak lain yang memimpin dunia. Karena Allah sendiri sudah katakan itu bakal terjadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan umat kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi 100 tahun yang lalu persis Allah cabut kepemimpinan umat Islam atas dunia ini, terus Allah kasih ke barat, ke Eropa, Amerika, yang adalah masyarakat apa? Kafir, Yahudi, Nasrani. Nah, sejak saat itu mulailah ikatan Islam lepas simpul demi simpul. Simpul hukum lepas. Negeri-negeri kaum muslimin tanpa malu-malu menanggalkan hukum Islam, pakai hukum bikinan manusia, hukum sekuler. Ekonomi negeri-negeri Islam mengundang ekonomi ribawi, ekonomi yang kata Allah fa'zanu bil harbi minallahi wa rasul. Kalau kalian masih doyan juga dengan riba, Allah dan Rasul memerangi kalian. Terus ulama-ulamanya di negeri-negeri itu berdoa, ya Allah berkahilah ekonomi kami, negeri kami. Gimana mau diberkahi pakai riba? Lepas, simpul hukum lepas, simpul ekonomi lepas, simpul politik lepas, ya. Politisinya muslim, Pak, tapi sekarang kita nggak bisa ngerti membedakan politisi dengan pembohong. Karena apa? Bukan politik Islam yang mereka jalankan. Coba kalau politik Islam yang mereka jalankan, tentu kita akan melihat sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab bermunculan. Kalau sekedar ngaku kayak Umar banyak, Pak. Terus budaya, simpulnya lepas. Sudah bukan budaya Islam lagi. Masyarakat muslim dengan bangganya 14 Februari merayakan Valentine's Day, 31 Desember merayakan malam tahun baru dengan cara-cara mereka, trompetan lah, bakar uang lah, ya, maksiat lah, na'udzubillah. Lepas, Pak, simpul hukum lepas, ekonomi lepas, politik lepas, budaya lepas, simpul pendidikan lepas, Pak. Pendidikan sekuler sekarang kan. Banyak kan orang tua sekarang cita-citanya anak jadi apa? Kalau nggak jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter. Dunia nggak ada atau susah mencari orang tua yang ingin ngedidik anaknya menjadi ulama yang bisa menerangi dunia yang sudah gelap gulita ini. Solid. Bidang apa lagi? Bidang medis. Wah, ngeri, Pak. Dulu kita kenal tibun nabawi, pengobatan cara Nabi, yang fondasinya adalah ayat wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Sehingga dulu para tabib itu kalau nanganin pasien akhirnya sembuh, itu tabib bilang sama pasien, alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan kamu. Dia nggak bilang saya yang menyembuhkan kamu. Dan si pasien pun sadar, alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan, jazakallahu khairan, antum sudah ikut bantu. Tapi sekarang medis modern, dokternya tanpa ragu-ragu bilang apa? Pak, setelah mempelajari diagnosa jantung Bapak, kelihatannya umur Bapak tinggal 3 bulan. Siapa dia yang ngomong itu? Ya. Seolah dia yang menentukan sembuh matinya orang. Jadi ucapan dokter udah kayak sabda Nabi, Pak. Ya. Ini sudah lepas, Pak. Simpul ini sudah lepas. Terus simpul militer. Mana ada militer negeri muslim sekarang yang rohnya rohul jihad? Tidak ada. Bahkan jihad dianggap yang kerok masalah. Nah, ini semua yang saya sebutkan sudah terjadi, Pak. Nah, sekarang di depan mata kepala kita yang justru sedang terjadi adalah yang terakhir, Pak. Simpul sholat lepas. Alhamdulillah Masjid Al-Manar sudah memutuskan untuk kembalilah mengikuti sunnah Nabi SAW dengan merapatkan barisan. Karena hakikatnya distancing dalam sholat ini doesn't make sense, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Orang di kereta api dibiarkan dekat-dekat satu sama lain. Orang di acara pernikahan dibiarkan dekat-dekat satu sama lain. Kenapa di dalam sholat harus dijalankan, Pak?
Siapa mereka? Padahal Nabi jelas-jelas mengatakan wala tadaru furujatin syaitan, jangan kalian biarkan celah-celah di antara kalian menjadi tempat nongkrongnya setan. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kalau saya yang ngomong Anda boleh tolak. Ini Nabi yang ngomong. Berarti kalau orang salat berjamaah membiarkan ada celah, sama juga mengundang setan. Makanya Nabi sampai nanya sama sahabat kan, mengapa kalian gak bersoft kayak para malaikat di hadapan Allah bersoft? Para sahabat gak bisa melihat malaikat. Mereka tanya, bagaimana para malaikat bersoft di depan Allah? Kata Nabi, mereka mendahulukan soft awal dan mereka rapat satu sama lain. Jadi Nabi itu kalau melihat umat Islam, umatnya sholat berjamaah, softnya lurus dan rapat, Pak, bangga sekali. Karena seperti melihat para malaikat. Dan harusnya kebanggaan itu jadi kebanggaan kita juga, Pak. Dan kalau itu jadi kebanggaan kita, kita akan tersinggung, Pak, kalau ada orang yang berusaha mengacak-acak ini. Ngerti, Pak? Dan ini terencana. Tapi Ustaz, Masjid Nabawi aja begitu, Masjid Al-Haram saja begitu. Sekarang coba tanya, di kerajaan itu sekarang ulama-ulama yang lempeng, yang ucapannya benar, yang takutnya cuma sama Allah, adanya di mana sekarang ulama-ulama itu di negeri tersebut, Pak? Adanya di tempatnya Nabi Yusuf yang kita baca dalam kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sempat masuk pesantren kan, pesantren Nabi Yusuf, ya kan? Yang ngerti lah, yang nggak ngerti ya nggak ngerti. Nah, yang berkeliaran sekarang ulama di sana, yang kalau khutbah Jumat ngomongnya apa? Alangkah baiknya kalau ditinjau ulang agar Saudi dengan Israel rekonsiliasi. Yang kayak gitu Pak, keluarin fatwa sekarang. Anda bisa percaya? Gitu. Jadi ini pengaruh dari kepemimpinan Yahudi Nasrani ini sudah masuk ke semua bidang, Pak. Tinggal kitanya mau gimana, ya. Ya. Makanya di kalangan intelektual di Barat saja, Pak, itu sudah mulai, Pak, mereka mengkritisi aturan yang berlaku ini, termasuk 3M ini, Pak, 3M ini. Mereka kritisi, pakai masker dikritisi, distancing dikritisi. Ya, kalau cuci tangan sih ya semua orang nggak tahu baik cuci tangan, itu mah akal sehat saja. Tapi apa benar yang namanya pakai masker itu bisa melindungi seseorang dari COVID? Bahkan saya yakin Anda sendiri tahu lah cerita-cerita kiri kanan depan belakang tetangga kita yang begitu rajin 3M kena juga, ya kan? Sementara ada mereka-mereka yang maaf ya nggak pernah pakai masker, nggak pernah mikirin distancing, ya kan? Nggak kena tuh COVID. Berarti ini kan mengada-ada, Pak. Ini mengada-ada. Coba Anda renungkan baik-baik. Yang namanya kita pakai masker, Pak, itu mengurangi apa? Mengurangi keutuhan oksigen yang masuk dalam diri kita, Pak. Makanya ada kasus-kasus mereka yang jogging, yang naik sepeda, saking semangatnya disiplin pakai masker, Pak, mati, Pak. Mati. Karena orang sedang olahraga itu membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, dia begitu makin sudah 30% berkurang masuknya oksigen. Nah, saya bukan ingin ngajak kita rame-rame balelo, Pak, enggak. Saya cuma ngajak kita berpikir, janganlah kita menjadi umat yang gampang diatur sama yang lagi mimpin dunia sekarang. Yang mimpin dunia sekarang bukan umat Islam, Pak, bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi yang mimpin adalah Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi itu jahatnya, nauzubillah min dzalik, Pak, jahat sekali mereka. Nah, ini barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan tolong diingat Islam ini sudah sempurna, Pak. Kalau seandainya Islam ini menyuruh kita untuk 3M ya seperti sekarang, pasti Nabi ngasih catatan. Ya, hendaknya kalian tutup celah itu karena tempat jadi setan, kecuali kalau nanti COVID muncul gitu. Mungkin ada catatan begitu dari Nabi gitu. Tapi kan nggak ada. Dan dari dulu taun sudah pernah terjadi di Syam, dengan di berbagai negeri kaum muslimin lainnya. Dan taun dulu, Pak, lebih ngeri dari sekarang. Dulu orang kena taun, Pak, pagi harinya udah kelihatan ketularan, bintil-bintil kulitnya, sorenya meninggal. Tapi sekarang orang di swab positif, isolasi mandiri sekian belas hari, Pak. Habis sekian belas hari, pilihannya kalau nggak dia sembuh, 80% yang sembuh, kalau nggak meninggal, 3% yang meninggal. Banyak mana, Pak? Yang meninggal apa yang sembuh? Yang sembuh. Nah, dulu itu sudah begitu mengerikan, Pak. Nggak ada catatan sejarah masjid cara sholat berjamaahnya berubah, nggak ada.
bahwa jamaah sholat Jumatnya jauh, sholat berjamaah di masjidnya jauh berkurang, benar. Karena apa? Yang sehat tinggal sedikit. Tapi sekarang yang sehat kan banyak, Pak. Yang sehat aja ditanamkan rasa takut untuk menganggap dirinya benar-benar sehat. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Ngeri sekali kepemimpinan Yahudi Nasrani ini mengerikan, Pak. Ya, dan saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi sesungguhnya perjalanan kita di akhir zaman ini seperti gunung, Pak. Gunung fitnah. Dia akan makin nanjak sampai ke puncaknya Dajjal keluar, ya. Nah, jadi saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin mengatakan bahwa bersiap-siap. Boleh jadi ini panjang ceritanya, Pak. Tetapi keistiqomahan kita itu yang paling penting kita tunjukkan di hadapan Allah. Karena sesungguhnya yang Allah nilai adalah usaha kita, bukan soal keberhasilan mengambil alih kepemimpinan dunia ini, Pak. Tidak. Sekalipun Nabi sudah menjanjikan suatu titik tertentu, ini semua berakhir, Pak. Babak keempat ini muncul babak kelima, tegak kembali kejayaan Islam. Tapi kita nggak perlu pusing dengan jadwalnya kapan, dan kita tidak perlu pusing merasakan mengalaminya atau tidak, karena bukan mengalaminya itu yang menentukan kita masuk surga atau tidak, Pak. Tetapi keistiqomahan kita untuk tetap berpihak pada Islam, sekalipun kita akan ditertawakan orang banyak, keberpihakan pada sunnah Nabi, sekalipun kita akan dibully orang banyak, itu yang paling pokok, ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam mengerjakannya, sehingga Allah Ta'ala menerima semua amal kita ini.